sahabat, bukan hal mudah ketika kita ingin membuktikan bahwa kita mampu. Termasuk keluarga dan lingkungan itu adalah PR terbesar di dalam kehidupan kita. Bukan hanya difabel, tetapi mungkin semua variabel yang ada di dalam kehidupan pasti ketika ingin membuktikan mempunyai kesulitannya masing-masing. Tentunya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya rasa kita harus sama-sama berjuang untuk nilai ibadah yang ada di dalamnya. Termasuk melanjutkan ya Bu ya? Iya. Saya ingin lebih dalam dulu tadi, selain tentang DT Peduli nanti mungkin di belakang ini setelah Ibu bercerita tentang pindah-pindah. Iya. Sempat pindah-pindah. Iya. Karena apa itu Bu? Jadi saya tahun 2012, tepatnya 21 April 2012 itu saya mengalami titik paling bawah, bahkan min. Jadi keluarga saya hancur, usaha hancur, seperti itu. Padahal bukannya di tahun 2012 itu Ibu mendapatkan penghargaan dari 2010 saya mendapatkan penghargaan. Oh, 2010 ya? Ya, 2012 saya hancur di titik paling bawah. Bisnis? Iya, bisnisnya hancur dan semuanya udah hancur, dan itu ternyata anugerah juga. Saya menganggap semua yang saya terima itu dengan rasa syukur. Saya menganggapnya itu anugerah karena di situ saya ternyata banyak belajar, banyak hikmahnya. Dan saya mulai kan sudah nggak punya apa-apa, mulai rumah nggak punya, semua peralatan usaha itu sudah habis, seperti itu. Dan saya bahkan difitnah memanfaatkan teman-teman penyandang cacat atau disabilitas untuk mengeruk harta. Difitnah oleh banyak pihak, seperti itu, oleh baik itu dari pemerintahan, dari lembaga swasta. Karena waktu itu saya dapat penghargaan dan saya juara pertama. Betul. Saya naik begitu. Betul. Nah, setelah itu saya hancur di titik paling bawah, jadi drastis langsung turunnya. Nol. Iya, di bawah nol sudah. Jadi saya sudah minus karena apa? Saya punya hutang di mana-mana. Seperti itu. Nah, itu kejadian yang membuat saya, ya Allah, saya kalau saat ini saya mengingat itu, saya nggak percaya kok saya bisa jadi seperti ini. Bahkan saya bisa ketemu di sini di DT Peduli, saya nggak percaya. Karena apa? Saya udah, ya Allah, apa saya sanggup melalui semua ini. Jadi 2012 ini benar-benar awal titik yang saya nggak sanggup lagi itu. Jadi semua udah nggak ada, siapa-siapa nggak ada, teman-teman nggak ada, keluarga, anak-anak saya udah nggak ada karena ngikut sama ibu saya, sama mertua saya. Kalau pindah-pindah rumah itu? Nah, itu kan perjalanan di situ. Karena saya miskin, nggak punya apa-apa, semua udah menjauhi. Betul. Nah, saya ngontrak nggak punya duit. Nah, ngontrak nggak punya duit, diusir. Nah, diusir. Nah, anak saya kembali lagi ikut saya, tapi saya nggak punya kerjaan, anak saya harus sekolah, begitu kan. Nah, terus akhirnya saya diusir lagi. Baru seminggu saya berjanji, besok Pak saya mau bayar, udah ditagih utang, diusir. Nah, anak saya sampai kepala sekolahnya bilang gini, Bu, Ibu ini jangan mempermainkan anaknya, anaknya nih sekolah. Saya jawab, Bapak mohon maaf, Bapak kalau boleh Bapak tuker gantian sama saya di posisi Bapak, Bapak di posisi saya. Nggak ada Pak orang mau jadi seperti saya pun ingin membahagiakan anak saya, tapi kondisi saya. Nah, akhirnya saya seminggu pindah lagi, seminggu pindah. Anak saya satu sekolah 1 tahun, di rapotnya itu ada 10 kali pindah. Sampai terakhir diancam, Bu, kalau ini pindah lagi, udah anak ibu nggak boleh sekolah, keluar, ini sudah rapotnya penuh. Anak ibu ada berapa, Bu? Anak saya alhamdulillah 4. Masya Allah. Itu yang iya. Itu 10 anak itu pindah semua atau iya, ikut-ikutan pindah, ngikut semua. Apakah jadi, di satu kota yang sama? Di satu kota, ada yang di kontrakan satu kota. Akhirnya terakhir karena saya diancam, akhirnya saya bilang ke suami awalnya takut, kamu jangan nekat. Enggak lah, kita harus keluar dari daerah ini. Lah terus kamu nggak punya duit, mau kemana? Udahlah, tolong anterin saya nyewa mobil. Duitnya dari mana? Udahlah, saya nanti nyari. Alhamdulillah saya kenal sama mahasiswa, dan biaya siswa dari anak mahasiswa yang pinter dikasihkan saya untuk berangkat ke Jakarta.
Siapa Bu beasiswa? Anak saya, anak angkat saya namanya Dani. Dia ini apa namanya? Jadi Ibu selain punya anak 4, punya anak angkat juga? Anak angkat saya mahasiswa banyak. Jadi dia punya biaya siswa diberikan ke saya. Udah Bu, Ibu mau kemana? Jadi saya dikasih 500.000 untuk sewa mobil. Suami saya udah berani-berani dan tidak, tapi sayanya pede aja. Jadi bonek tadi. Bonek, jadi bondonya saya cuma nekat aja berangkat dengan mobil sewaan ke Jakarta, nginepnya di pom bensin. Di pom bensin? Sempat nginep di pom bensin? 1 minggu. 1 minggu? Iya, 1 minggu. Iya, nginep di pom bensin. Dan saya kepingin ketemu waktu itu sama Bapak Profesor Haryono Suyono. Terus mau apa, kata suami saya? Nggak tahu, pokoknya saya ingin ketemu saja. Hati yang mengarahkan ke sana ya Bu ya? Iya. Untuk terus saya kepingin bertemu. Saya kepingin kondisi saya berubah. Saya ada perasaan kalau saya keluar dari daerah ini pasti saya berubah, karena saya mempunyai pelanggan banyak, saya mempunyai keterampilan banyak. Tapi kenapa saya nggak dipercaya di sini? Karena mungkin daerah yang saya tempati tahu kondisi saya terpuruk. Nah, kalau saya pindah kan berarti mereka nggak tahu siapa saya. Nah, ternyata benar. 2018 dengan segala sesuatunya saya berangkat ke Jakarta dengan uang 500.000 biaya siswa dari anak angkat saya. Nah, saya didampingi suami yang terus mensupport, tapi suami saya paling takut begitu. Suami saya orang yang paling takut dampingin saya terus. Akhirnya kita tidur di pom bensin. Nah, disitulah kita berjuang terus menawarkan produk. Ibu dari 2012 hingga 2018 itu panjang. Pindah-pindah, iya panjang. Pindah. Tadi termasuk menawarkan produk. Iya. Produk yang sempat tertunda itu yang 2001. Iya, saya menawarkan produk saya itu jilbab. Jadi alhamdulillah saya dulunya sebelum saya bangkrut di 2012 saya memproduksi jilbab, dan produksi itu milik merek yang terkenal. Jadi saya rumah produksinya. Jadi aslinya di Bandung juga. Jadi saya mengerjakan sudah lama sekali, dan ketika saya bangkrut saya membuktikan bahwa saya tidak memanfaatkan siapa-siapa, bahwa saya benar-benar mampu mempunyai produk. Jadi saya mencoba menawarkan, saya memang sukanya pemberdayaan masyarakat. Saya mencoba menawarkan ke pemerintah itu dengan pemberdayaan masyarakat, dan ke pengusaha itu bahwa saya mampu produksi karena saya ahlinya di produksi, seperti itu. Saya bisa dan saya mampu. Iya. Itu adalah poin yang yang sulit kalau misalnya kita nggak kepepet ya Bu. Iya. Ini tadi saya rasa 2012 ke 2018 sangat panjang. Terus Ibu mengajak anak-anak Ibu ke sana. Iya. Apakah seutuhnya dari tahun 2012 hingga 2018 dengan Ibu pindah ke Jakarta, atau bolak-balik? Bolak-balik. Awalnya kan cuma saya sendiri sama suami. Terus akhirnya begitu saya sudah tahu, waktu itu saya di di pom bensin selama 1 minggu. Nah, saya ketemu teman lama yang 30 tahun nggak ketemu, teman sekolah SMP. Oke. Iya. Itu kok bisa bertemu? Ya itu Allah semua. Allah, saya juga nggak ngerti, tiba-tiba loh kamu posisi di mana? Di Jakarta. Lah Jakartanya mana? Saya nggak ngerti, soalnya saya lagi tidur di pom. Lah sudah kesini aja. Akhirnya dibawalah saya ke Bekasi. Begitu. Nah, di Bekasi saya pun juga nggak pernah membayangkan saya mau menetap di Bekasi. Nah, jadi saya suami saya, ini kita mau ngapain di Bekasi? Udahlah, karena saya nggak pernah ketemu, jadi kita ngobrol di situ. Akhirnya kita bisa bergerak di Bekasi lagi, seperti itu. Bahkan alhamdulillah ternyata di Bekasi saya menemukan pondok pesantren yang kebetulan kiainya sangat peduli dan memberikan kesempatan saya seluas-luasnya meminjamkan gedung anak yatimnya untuk saya tempati bersama teman-teman. Darut Tauhid Peduli itu? Ya, jadi kita menempati gedung anak yatim di salah satu pondok di Bekasi. Ya, jadi gedung itu 2 tingkat, yang awalnya tinggi penuh rumput, gedung itu tidak terawat. Suami saya bilang, kamu mau ngapain di sini? Saya cuma bilang, ya Allah, kalau Allah memberikan ini pasti Allah punya rencana terindah. Saya cuma bilang ke suami, kita cintai gedung ini, terus mau diapakan? Pokoknya kita cintai, kita bersihkan semuanya. Alhamdulillah saya iseng lagi cari pelanggan. Baik. Saya menawarkan seperti itu. Nanti saya akan mempertanyakan tentang momentum apa dan
Ini menurut saya trigger ya Bu ya, ketika bertemu dengan DT Fadule. Iya. Tapi sebelumnya ada yang mau lewat satu ini.